Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Jengtini Official tampil lagi dalam hal prediksi capres dan lain-lain. Karena tadi mungkin sudah season pertama kita sudah prediksi ramalan untuk Shio Naga sama ramalan cuaca. Sekarang saya ke capres kita yang semuanya serba mempunyai kelebihan masing-masing, yang membuat bingung rakyat kita yang benar-benar menjadi kadang-kadang ada yang jadi ragu, kadang-kadang ada yang betul-betul sudah lurus ke situ aja. Jeng, Ya. mau tanya, Jengtini kan dikenal sebagai pakar hari lah, Ya. Feng Shui. Ya. Melihat fenomena yang sekarang beredar beberapa hari terakhir ini menjelang pemilu, utamanya di pemilihan presiden, menurut Jengtini, penerawangan batin Jengtini untuk ketiga calon, baik itu Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo dan Pak Ganjar, bagaimana kans mereka dalam menuju istana di tahun Shio Naga ini? Terima kasih, Jeng. Ya, memang saya dulu di salah satu majalah saya memang pegang konsultan Feng Shui, konsultan karir, habis itu konsultan hari hoki. Memang saya eksperimen untuk masalah hari, masalah bulan, saya eksperimen, tahun tidak. Tapi yang jelas ilmu-ilmu Jawa kuno itu yang saya pegang. Jadi saya eksperimen pakai pindah sampai 21 kali. Makanya saya berani bicara masalah bulan, masalah hari. Jadi harus hati-hati lah. Kalau yang memang sudah merasa pakar nggak apa-apa, kalau percaya aja. Tapi ini banyak terbukti loh ya, yang saya ramalkan terjadi ya, mereka ya sebetulnya kasihan sih. Tapi karena kan mereka juga punya kepercayaan sendiri ya kan, percayaan batin sendiri. Saya juga punya feeling sendiri dengan kebiasaan saya melek malam tirakat yang sudah puluhan tahun juga saya asah batin untuk diri saya sendiri. Ya paling tidak ucapan saya biar punya madu gitu. Jadi kalau saya ditanya, saya untuk saat ini saya nggak berani langsung langsung ke batin saya. Saya prediksi lewat tarot wayang aja. Jadi hanya prediksi ramalan gitu ya. Kalau mungkin yang datang ke tempat saya tanya ya langsung saya ngomong, nggak pakai tarot wayang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat dulu Pak Anies Baswedan nomor satu kan Anies Baswedan. Anies Baswedan. Nah ini kelihatan kalau saya nggak main politik dan kelihatan saya nggak ada yang bayar, ya kan? Saya apa adanya. Kecuali kalau ada yang bayar pas tepat ramalan saya berani. Kalau ada yang bayar nggak tepat dengan ramalan saya juga nggak mau. Itu berarti kan munafik dong, saya nggak mau ya. Oke, ini ramalan Pak Anies Baswedan. Kita ambil 7 kartu ya. Pak Anies Baswedan. Jadi kalau 7 masih kurang 4. Bismillah.
2, 3, 6 kurang 1. Kasihan Pak Anies ini. Kasihan Pak Anies ini. Untuk Pak Anies Baswedan, kartunya yang keluar seperti ini. Kasihan Pak, saya ngomong. Kasihan. Karena banyak sekali halangannya. Padahal kalau dilihat dari kartu, ya mata batin saya sendiri kan, mata batin melihat kartu kan gitu, itu ramalan, itu prediksi seperti ramalan cuaca, prediksi cuaca kan gitu. Ini Pak Anies Baswedan. Putri tolong di Saiful tolong di ya, disimpan ya, jadi nanti aku bisa samain untuk yang 2, untuk Pak Prabowo, untuk Pak Ganjar ya. Ini Pak Anies. Pak Anies kartunya yang keluar ini. Bisa kelihatan nggak di situ ya? Kelihatan ya? Coba diginikan. Hah? Diginikan. Ya. Iya. Ya sudah. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kata ya? Iya. Gambarnya kata tadi. Kelihatan dikit. Ini Pak Anies, saya bacain. Persaingan. Satu-satu gini kan mungkin. Persaingan, ini persaingan. Nah, ya kelihatan. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Saya buka di sini, saya taruh sini. Persaingan, kepercayaan diri, kepercayaan diri. Ya. Jadi saya jabarkan ini maksudnya ya. Saya jabarkan. Terus di sini waspada, ada waspada. Ya. Waspadanya ratu, jadi harus waspadanya maksimal. Kasihan kalau lihat dari kartunya, kasihan. Sini spiritual. Ya, spiritual itu masalah kebatinan. Terus di sini ada dermawan, sifat kebanyakan lingkupnya baik. Ini di sini ada kesengsaraan. Ya, hah? Suara. Ada kesengsaraan, kurang keras. Kurang keras itu. Kesengsaraan ya. Di sini ada suatu pilihan. Oke. Kalau saya lihat seperti ini, jadi saya urutkan, ya, saya urutkan tadi kartunya Pak Anies, untuk Pak Anies ya, untuk Pak Anies Baswedan. 7 kartu, cuplikan-cuplikan. Ini hanya cuplikan-cuplikan. Saya berusaha mengartikan. Saya minta maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya minta maaf. Karena ini juga namanya ramalan, ya kan? Ramalan, percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Saya nggak jual ramalan saya mengeluarkan ramalan untuk bisa diprotek nantinya, hasilnya bagaimana ya, yang terjadi bagaimana nanti rakyat yang akan merasakan. Persaingan jelas, persaingan berat ya. Kepercayaan diri sangat tinggi, powernya sangat tinggi, menggumin powernya karena rasa kompak ya, rasa kompak. Mungkin belakangnya yang kompak, timnya yang kompak ya. Terus tapi di sini ada ratu harus waspada karena musuh besar. Jadi ratu yang keluar ini maksudnya ratu ini musuh besar yang merasa rival ya, yang merasa rival. Nanti Anda sendiri yang akan tahu saat sesudah pemilu, akan tahu sendiri. Di sini ada spiritual, banyak yang mendoakan orang-orang baik, banyak yang mendoakan ustadz yang baik-baik, banyak yang mendoakan Pak Anies, ustazah yang baik-baik, banyak yang mendoakan Pak Anies ya, komplit nih. Dermawan, banyak yang menyumbang Pak Anies. Pak Anies ini banyak sumbangan, banyak yang ikhlas, rela, banyak nyumbang. Relawan. Relawan, sumbangan apa aja deh, pokoknya dermawan itu yang ngasih ya, yang memang sejalan mungkin misinya kan. Yang ini kesengsaraan 50-50. Kesengsaraan di sini muka jelek ya, kesengsaraannya. Tidak tahu malu. Rakyat semua sudah tahu, tapi dia tetap maju untuk menghadang.
tidak tahu malu, tidak pernah takut. Itu yang dimaksud dengan kesengsaraan yang menghadang Pak Anies. Dicari-cari terus kesalahannya, entah timnya, entah Pak Aniesnya, entah capres ya, capres sama wapres. Tim pemenangan Pokoknya semuanya akan dicari-cari kesalahannya supaya semakin menciut kecil, semakin tidak nggak rukun, semakin dibuat goncang pincang karena dicari-cari kesalahannya, dicari-cari loh. Ini bukan kesalahan yang sebetulnya dia pun salahnya besar, tapi ya namanya 50-50. Namanya ini gambar seperti ini, berarti kan orang yang nggak tahu malu. Ya ini Pak Anies kasihan, sebetulnya sangat kasihan. Bahasanya orang maling teriak maling, ya ini yang musuhnya Pak Anies. Suatu pilihan ini nanti bisa akan terjadi seperti tekanan. Oke, kamu akan saya loloskan, tapi kamu ada syarat begini gitu. Ya ini tergantung aja. Kan ada pakarnya di situ, pakar cendekiawan, jenius, banyak itu di situ. Kan saya melihat Pak Surya Paloh orang cerdik, saya lihat beliau orang betul-betul. Apalagi saya dengar bocoran-bocoran itu kan, saya dengar itu mudah-mudahan hoakan. Nah itu, tapi lumrah saja, beliau kan memang pakar. Habis itu ada lagi yang disebut Pak Tom Lembong ya. Pak Tom Lembong itu juga bisa membuat karisma memang secara nggak sadar tampil jadinya rakyat ini ngelihat, wah ada yang namanya Tom Lembong ini, kok orangnya dari wajah dingin dia, adem. Ya sekarang kita jujur aja ngelihat beliau itu kan, emak-emak ini kan wah senang sekali loh sama Pak Tom Lembong ini. Coba aja lihat netizen itu ya, yang komen dia namanya ya, netizen. Komen-komen itu ke Pak Tom Lembong nggak ada yang jelek loh. Semua mengangkat, semua mengagumi, semua mencintai Pak Tom Lembong yang ternyata termasuk timnya, ya kan? Jadi di sini nih kekuatannya banyak sekali sebetulnya ya, banyak sekali. Ya cuma hati-hati aja, karena tidak akan diam. Tahu kalau di sini tempat-tempat rival yang berat, dan yang penghalang tadi mencari-cari dan tidak tahu malu, padahal dirinya pun ada yang kekurangan, ada, kalau dicari banyak juga, cuman ya namanya gimana, orang kok namanya orang berusaha ya. Semoga kekuatan hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sudah yang terjadi itu ya untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 dengan Pak Prabowo. Saya di tengah saja, netral saja. Yang jadi siapapun saya tetap hanya peramal. Yang jadi siapapun saya hanya sebagai spiritual yang biasa ngelakoni, biasa tirakat ya, bismillahirrahmanirrahim. Biasa tirakat dengan badannya sendiri dan klien saya. Jadi tidak ada akses ke siapapun, karena tidak ada juga saya menerima bayaran dari siapapun. Jadi saya netral apa adanya ya. Dengan Pak Prabowo. Ini dulu saya sangat cinta sama beliau ini. Saya setiap pemilu nyoblos Pak Prabowo, padahal Pak Prabowo gak tahu nerima teleponku loh. Saya dulu ketemu sama beliau itu ya di salah satu restoran besar. Saya saking kepinginnya foto dan salaman, saya ikut datang karena saya cinta sama beliau waktu itu. Saya anggap beliau itu yang pantas, harus saya pilih terus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil Bapak Prabowo 7 kartu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga ya, yang satu persaingan, yang dua ahli dan bakat, 3 hubungan baik,
4 harapan, kelimpahan 10, angkanya kelimpahan itu 10 maksimal. Ini sudah 5, ini 6, kebangkitan baru, ini 7, berkhayal 7. 1 persaingan, ya. 2 ahli dan bakat, ya. 3 hubungan baru, 4 harapan, 5 kelimpahan, 6 kebangkitan baru, 7 berkhayal. Jadi kita rangkum, kita jabarkan dengan feeling ramalan prediksi untuk Bapak Prabowo. Berarti nomor 2 dong ya, hubungan baru. Ini antar dulu persaingan dulu. Persaingan jelas 50-50 ya, sama kayak nomor 1 tadi ada 50-50 juga. Hubungan baru ya, ini langkah-langkah yang sudah dipersiapkan, langkah-langkah jauh yang sudah dipersiapkan. Kelimpahan juga, ini kelimpahan harta ya, uang ini sama, ini jelas angka 10 ya, kelimpahan harta. Banyak yang bantu Pak Prabowo, masalah materi, fasilitas dan lain. Ya saya katakan jelas, oke dong, kan Menhan masih jabat ya kan, ya jelas relasi banyak, anak buah banyak ya. Terus ini kebangkitan baru, ini yang bahaya, ada kebangkitan baru. Kebangkitan baru itu bisa kebangkitan kehidupan Pak Prabowo ini, walaupun dia hitam gelap ya, tapi ada visi-visinya presiden, bisa jadi kasarannya begitu walaupun masih gelap. Ini kebangkitan baru ya. Khayalan Pak Prabowo memang kepengen sekali jadi presiden. Bayangin udah mulai dulu kan ikut terus ya, dan beliau adalah salah satu ketua partai loh yang ikut ya. Kayaknya kan bukan ya kan, Pak Prabowo ketua partai, ahli dan bakat ya jelas. Kalau nggak ahli dan bakat nggak jadi Menhan ya kan, dan lingkungannya langsung Pak Jokowi ya kan, jelas ahli dan bakat. Tim-timnya pun ahli dan bakat, jelas orang-orang top, yang orang-orang tinggi, yang ya kalau dikatakan mungkin teratas ya, teratas. Ini harapan. Jadi kartu di sini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini sangat dan timnya sangat menguasai semuanya. Uang kuat ya, kalangan kuat, relasi kuat, kepandaian kuat ya, kepandaian juga kuat. Jaringan. Wah, jaringannya kuat. Saya ngomong ini paling kuat karena semuanya masih jabat kan, masih jabat. Situasi pemilu yang ini semuanya masih jabat. Gibran juga bapaknya Pak Jokowi presiden. Fasilitas ada semua, jelas. Jadi kalau di sini ada kebangkitan baru, saya masuk akal bisa jadi presiden memang karena ada kebangkitan baru. Cuman warna gelap ini menurut saya dalam kegelapan. Dalam kegelapan ini ada ekses yang tidak baik untuk Pak Prabowo. Jadi menurut saya Pak Prabowo, karena di sini ya Anda ini dalam keadaan gelap. Gelap maksudnya bisa jadi kesehatan. Ya, saya takutnya kesehatan sih. Saya takutnya Pak Prabowo ini rumahnya, imyangnya tidak stabil. Ini yang membuat semakin parah nanti energi tubuhnya oleng. Karena kalau saya lihat dari jalan sama karisma, saya yakin rumahnya ada yang salah. Saya yakin. Kalau saya punya prediksi masalah Feng Shui bukan asli seperti yang di Cina asli semua, saya telan tidak. Saya praktek, saya eksperimen. Jadi yang namanya denah
bumi harus seimbang, seperti amalan kita, akhlak kita, keimanan kita. Jadi Pak Prabowo menurut feeling saya tinggal rumahnya aja. Coba aja dilihat rumahnya, udah imbang nggak yin-yangnya, kiri kanannya untuk tempat posisi Pak Prabowo tidur. Karena di sini jadi, tapi menyedihkan. Jangan sampai Bapak ada sakit-sakit yang mendadak. Saya doakan Bapak sehat semua. Saya doakan semua capres tiga-tiganya ini sehat semua, panjang umur. Karena saya semua suka, tapi saya tidak ada memihak dan saya tidak ada untuk dibisikin, tidak ada. Saya murni ngomong. Ya? Pak Prabowo hati-hati, denah rumahnya yang benar ya Pak ya. Saya paham masalah denah karena saya eksperimen pindah rumah 22 Pak, 21 lupa saya, tapi di atas 20 sedikit ya, 21 kali. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat, karena Bapak hanya sesaat, sangat sesaat, menurut prediksi, menurut ramalan. Mudah-mudahan rumah Bapak baik denahnya, bukan harganya mahal, tidak, tapi saya doakan denahnya yang imbang ya Pak ya. Oke Pak, salam buat saya yang selalu mencintai Bapak sejak dulu tapi tidak pernah ketemu, dan saya punya nomor Bapak, saya telepon tidak pernah Bapak terima. Ya maklum, saya orang kecil, Bapak orang yang tinggi jabatannya, yang kelas di atas. Terima kasih. Dan yang terakhir ini saya tinggal prediksikan nomor 3. Pak Prabowo sudah selesai. Mudah-mudahan setelah ada prediksi masing-masing ini, ada yang tanya saya secara pribadi, dan saya akan ramalkan Bapak Ganjar Pranowo. Ini dulu saya ramal Pak Ganjar ini jadi loh. Saya ramal rambut putih yang jadi. Dah, tinggal lihat kartunya sekarang. Saya dulu meramalkan rambut putih dulu ya, tahun lalu yang awal. Saya ngeramalkan, apa 2 tahun yang lalu ya, saya ngeramalkan tuh rambut putih Pak Ganjar ini. Tapi nggak tahu aja, coba aja kita iseng, karena perubahan-perubahan sesuatu hal semakin kuat fondasi-fondasi yang mampu menguasai mulai finansial, jabatan, mulai relasi, lingkungan, sampai ya semuanya itu bisa kegeser-geser gitu ya, termasuk denah rumah Pak Ganjar ya, sama Sempak Anies katanya. Bismillah, mudah-mudahan baik juga. Cuma ini kan saya bacakan semuanya saya bacakan, saya tidak ada yang memihak seperti ini. Saya ambil 7 kartu. Kartu harapan keluar lagi ya, semua mengharapkan sih ya, semua mengharapkan. Ini kartunya Pak Ganjar, kenapa sih kok banyak yang hitam ya, 3 kartu hitam. 5, 6, 7. 7 kartu ini ya, akan saya bacakan masing-masing. 1 harapan, 2 kompromi, 3 naluri, 4 terbebani oleh ambisi ya, terbebani oleh ambisi. 5 kebersamaan, 6 bertahan di puncak, 7 waspada ya. Ini berapa menit nih sudah? 22. Duh, kelewat dong. Gak apa-apa, terus aja, rame ini. Jadi gini, si Putri gak apa-apa, terus aja.
harapan semua ini cocok nih sama Pak Prabowo, sama harapannya tinggi, kekuatannya tinggi. Ada wanita lagi ya, wanita ya. Pak Ganjar kan Pak Bu Megawati, Pak Megawati, ada Puan ya kan. Kompromi, akan terjadi kompromi, pintar sekali ya, ini pintar sekali karena akan terjadi kompromi, tidak egois, tidak ya itulah sejajar dengan egois, jadi tidak terlalu ya apa, keakuan banget, tidak. Ini ada kompromi nanti ya, karena mereka mungkin mereka ahli-ahli kompromi ya, jadi ini yang terjadi, kompromi, naluri kekuatan tinggi untuk kompromi, terbebani oleh ambisi ya semua begitu ya, semua ambisi ya. Terus habis itu ini kebersamaan, tapi ada wanitanya ya, jelas Pak Ganjar kan ada atasnya lagi Mbak Mega ya, bertahan di puncak lah, ini harus hati-hati juga nih, karena kekuatan bisa saja jadi kekuatan Megawati yang pandai untuk jadi backing dan kompromi, bisa terjadi nih, bertahan di puncak lah, ini saingan berat Pak Prabowo ya. Pak Prabowo tadi kan juga apa, ada kartu apa yang tinggi tadi, yang kehidupan baru ya. Kalau ini kebangkitan baru ya. Kalau ini bertahan di puncak. Nah, saya dulu ngeramal beliau rambut putih ini, tapi aku tak tahu celuk ya, nggak pernah celuk. Saya pernah ngeramal dulu 2 tahun yang lalu, saya ngomong rambut putih ini waspada ratu, dan ini jelas Mbak Megawati harus waspada, beliau harus pada betulan, karena dia juga tangan yang bisa kompromi. Nah, itu ya. Jadi di sini artinya sama-sama kuat. Oke, saya kira begitu. Ya, kita nggak kecil hati ya. Semua ada penentu yang final, Allah SWT kalau sudah berkehendak. Karena menurut saya netral saja. Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, jadi semua netral buat saya. Ini punya masing-masing keistimewaan semua. Pak Anies saya lihat mata batin saya masanya banyak sekali, tapi saya heran juga sih lihat di medsos gitu ya, katanya paling sedikit ya, jadi saya bingung. Tapi ini saya barusan melihat penuh, banyak loh, barusan saya lihat dengan mata batin. Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo jelas kemampuan sisi kanan kiri atas bawah depan belakang komplit. Bayangin Menhan ya kan, kekuatan tinggi ya, kekuatan negara nih Menhan. Kalau saya anggap orang kedua dari Pak Jokowi nih ya kan, nah, sedangkan yang jadi wapresnya anak dari Pak Jokowi, putra dari Pak Jokowi. Gimana coba nggak menguasai negara dengan aturan-aturan yang dia pegang, dengan kekuatan-kekuatan jabatan yang tertinggi, ya itu kekuatannya. Kalau Ganjar Pranowo karena prediksi, karena ramalan, rambut putih, terus habis itu Mbak Megawatinya kayaknya pintar dalam hal untuk melangkah, pintar. Jadi mungkin itulah kelebihan beliau. Kelebihannya untuk kompromi itu mungkin salah satu kekuatan. Ya, saya kira begitu untuk ramalannya. Mudah-mudahan tanggal 14 ini kita dalam keadaan damai dan sejahtera. Mudah-mudahan kita dalam keadaan dengan hati yang bersih. Ingat, umur kita tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Hati-hatilah melangkah, jangan karena harta Anda akan lupa, karena kematian tidak akan bawa apa-apa, tapi kematian hanya membawa pahala selama di dunia yang Anda kerjakan. Ingat itu.
Oke. Saya Jengtini sebagai yang berusaha untuk memprediksi dan meramal Capres 3 yang saya cintai semuanya. Jengtini Official mengucapkan terima kasih banyak. Semoga saudaraku di mana saja berada bisa memahami yang saya bicarakan. Itu pun bisa Anda ketahui setelah kejadian pemilu, ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang di Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Anda dalam keadaan materi yang cukup, karena saya feeling kita sekarang lagi banyak yang susah, banyak yang melarat dalam hal ekonomi, banyak yang susah untuk makan sehari-hari. Semoga saudara kita yang tidak terjangkau dengan rezeki yang besar ini, dengan adanya pemilu ini, semoga terangkat kehidupannya menjadi lebih baik, dan semua saya doakan sehat walafiat. Salam dari jauh, Jengtini Official. Saya mencintai Anda semuanya. Saya mendoakan Anda semuanya dalam keadaan damai. Wassalamualaikum. Thank you. Bye.